995 ini sudah dikurangi yang tadi saya jelaskan bahwa kita nggak bisa bangun Pak tahun ini. Kami tegaskan sekali lagi Bapak Ibu, meskipun desa ini benar dapat DD kurang lebih 1 M. Kalau kita lihat banyak 1 M kurang lebih, tetapi ibaratnya dana desa ini dicolong sirain, tapi tidak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dari tim kecamatan, dari Bapak pendamping, Bapak Ketua BPD beserta anggota, Ibu Kepala Desa beserta rekan-rekan perangkat, yang saya hormati Ketua RT, Ketua RW, dan tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih senantiasa diberikan nikmat rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga kita semua dapat menghadiri acara musyawarah perencanaan pembangunan desa Sadeng untuk tahun anggaran 2026 dalam keadaan sehat walafiat tak kurang satu apapun. Salawat serta salam senantiasa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin amin. Selaku pembawa acara akan saya bacakan untuk susunan acara pada acara musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk tahun anggaran 2026. Yang pertama, pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sambutan-sambutan. Yang kedua, pemaparan dan penyampaian materi yang berisi laporan hasil pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, paparan kondisi desa dan permasalahan pembangunan, dan penyampaian arah kebijakan pembangunan desa dan prioritas pembangunan kabupaten atau kecamatan. Yang ketiga, pleno atau penyampaian hasil, yaitu penetapan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk dituangkan dalam RKP Desa tahun 2026. Yang keempat, penutup, sambutan penutup oleh Kepala Desa dan doa. Meja acara yang pertama, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas Mbak Ririn kami persilakan balik tempat. Hadirin kami persilakan untuk berdiri. Indonesia, bangsa
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya sambutan. Untuk pertama sambutan dari Ketua BPD, langsung mohon berlanjut sambutan Kepala Desa dan tim dari kecamatan. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Desa beserta perangkatnya, tim dari Kecamatan Jatirogo, Bapak Adin Kamtibnas, Bapak Badwin Desa Sadang Kecamatan Jatirogo, teman-teman BPD, Bapak Ketua RT, Ketua RW, Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini kita akan melaksanakan musrenbang, yaitu penentuan dari usul-usulan Bapak Ibu yang mana usulan sudah kami tampung, kemudian kita musyawarahkan bersama tim dari kecamatan. Untuk itu nanti ada skala prioritas yang mana yang perlu dan yang mana yang tidak perlu. Kalau memang sudah diputuskan, kita harus mensupport, mendukung pelaksanaannya. Kalau memang ada yang tidak disetujui atau Bapak Ibu merasa bahwa itu penting, tetapi di sini masih belum ada kesempatan, mungkin ada kesempatan yang lain tahun depan, atau mungkin Bapak Ibu bersikukuh pengen hal itu dilaksanakan, Bapak Ibu harus punya alasan yang jelas bahwa ini lebih penting daripada yang dicantumkan di sini nanti. Itu yang kedua, sekarang ini musim penghujan, adalah kita juga kesehatan bersama-sama, karena bagaimanapun kesehatan itu adalah yang utama bagi kita. Karena sehebat apapun kita, tanpa kesehatan kita tidak akan bisa merawat anak-anak kita, keluarga kita. Mungkin itu sampai dari saya. Selanjutnya akan banyak tim yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mariam selaku tim dari kecamatan beserta staf, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati Bapak RT RW Desa Sadang dan rekan-rekan perangkat yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, dan bisa berkumpul dalam musyawarah desa untuk tahun 2026. Yang kedua, sholawat salam tak lupa selalu kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu, meneruskan yang disampaikan oleh Ketua BPD bahwa tahun ini kita akan melaksanakan musyawarah pembangunan desa untuk tahun 2026. Ada beberapa proyek atau usulan yang sudah jenengan usulkan kemarin, ya, yang sudah diusulkan, dan pada malam hari ini akan ditentukan skala prioritasnya yang mana saja, dan nanti juga akan dijabarkan di tahun 2025 mana saja proyek yang sudah terlaksana. Ini saya berikan gambaran-gambaran secara singkat. Nanti rinciannya juga nanti akan saya bacakan di akhir. Ini secara singkat mawon bahwa untuk tahun 2026 kita harus ada penyertaan modal 20% untuk BUMDes, ya, seperti yang sudah kita bahas kemarin-kemarin, bahwa 20% ini harus digunakan untuk ketahanan pangan, dan rencananya desa kita akan membuat slab, ya. Ini yang mengelola
BUMDes. Terus kemudian ada juga penyertaan modal koperasi desa Merah Putih, dan ini wajib kita anggarkan sebesar 20% dari jumlah dana desa, dan kurang lebihnya dana desa kita ini jumlahnya sekitar 995.375.000 rupiah. Ini kurang lebihnya untuk tahun 2026 itu 20%-nya harus untuk penyertaan modal BUMDes tadi, 20%-nya lagi untuk penyertaan modal koperasi desa Merah Putih. Sisanya ini untuk kegiatan fisik yang akan kita laksanakan. Ada juga yang anggaran yang memang sudah wajib harus kita anggarkan dari dana desa. Ini contohnya seperti pelaksanaan pendidikan TK dan PAUD, ini untuk honor pengajar. Terus kemudian pelaksanaan posyandu ini juga harus wajib kita anggarkan. Terus untuk internet desa, untuk BLT DD 10 orang selama 12 bulan ini juga wajib. Jadi 995 juta ini tadi dikurangi 20% BUMDes, 20% lagi Kopdes, dan untuk kegiatan ini tadi pelaksanaan PAUD, posyandu dan lain-lain. Sisanya ini untuk kegiatan fisik. Fisik ini nopo nggih bangun niku Pak, kasarane bangun nggih. Nah, kemarin sudah kita musyawarahkan, ini saya sampaikan secara singkatnya bahwa yang saya sampaikan kemarin, kita desa ingin sekali menganggarkan ambulan desa. Oke. Nah, ternyata kita hitung-hitung kalau dana desa sebesar 995 ini sudah dikurangi yang tadi saya jelaskan, bahwa kita nggak bisa bangun Pak tahun ini, sedangkan banyak sekali fisik yang prioritas harus kita dulukan ketimbang ambulan desa. Jadi mau nggak mau pertimbangan kita ini bisa kita anggarkan untuk 2027 di awal, insya Allah semoga terdanai. Jadi itu sebagian yang ingin saya sampaikan secara umum. Selain ambulan desa juga ada beberapa proyek yang tertunda usulan dari jenengan ya. Jadi mohon sabar karena ini anggaran terbatas, bahwa yang sudah kita rencanakan ini ada aturan-aturan baru lagi, yaitu ada penyertaan modal untuk BUMDes 20% untuk ketahanan pangan dan koperasi desa. Ini harus kita anggarkan. Jadi dana desa sudah terpotong itu, okay? Nanti secara rincinya akan dijelaskan oleh moderator. Proyek mana saja yang sudah terrealisasi di 2025, 2026 ini yang akan kita laksanakan mana saja, terus yang tertunda, nah itu mana saja nanti akan dijelaskan. Dan pesan dari saya, Bapak selaku Ketua RT RW, jangan lupa tidak bosan-bosannya saya untuk mengingatkan selalu menjaga kerukunan warga masyarakat, ya. Selalu mempunyai inovasi-inovasi yang bisa memajukan lingkungan jenengan, tidak monoton hanya seperti itu saja, ya. Dengan selaku Ketua RT, selaku ujung tombak pembangunan yang ada di desa, memberikan contoh di masyarakat bahwa apa yang sudah kita wujudkan, apa yang sudah kita bangun, mari kita jaga bersama-sama. Lebih open, Pak G. Kalau ada selokan yang sudah dibangun kok kelihatannya perlu ada pembersihan kerja bakti yang monggo, ada yang kerja bakti buatan mentosi petaan yang bisa, oke? Itu yang saya harapkan karena ini sudah 2025 mau ke 26, jadi saya mohon untuk lebih berinovasi lagi Pak untuk lingkungannya. Jadi apa sih tak tinggal no kanggo lingkunganku ini selama aku jadi RT hampir berapa ya? Berapa tahun Pak? Ingat nggak Pak berapa tahun jadi RT?
18 ya kalau dihitung. Nah, jadi tolong ya Pak, paling tidak kita membawa peninggalan yang baik untuk lingkungan kita. Ya. Terima kasih dari saya. Nanti selanjutnya kalau ada pertanyaan monggo ditanyakan. Ada usulan kok dirasa kurang tepat ya monggo, kita tidak harus maksudnya tidak menutup titik dan saran. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Desa beserta jajarannya, yang saya hormati rekan Babinsa, Babin Kamtibmas, yang saya hormati pula rekan pendamping, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, Ketua RT, Ketua RW, dan seluruh hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu apapun. Di sini saya tidak akan ngomong panjang lebar. Pertama kami sampaikan permohonan maaf Pak Camat yang beliau tidak dapat rawuh piyambak dalam acara malam ini, dan beliau mengutus saya sebagai perwakilan dari kecamatan. Yang kedua, saya sampaikan kepada pemerintah desa Sadang yang telah sesuai prosedur melaksanakan tahapan-tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan pengelolaan keuangan desa, yang mana ini adalah rangkaian yang tidak mungkin kita lewatkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Desa Sadang telah menjadwalkan Musrenbangdes tanpa penjadwalan dari kecamatan. Seandainya semua desa seperti Sadang tertib waktu, tertib administrasi, saya akan sangat bangga sekali. Terima kasih Bu Inggi, tepuk tangannya. Seperti yang disampaikan Ibu Kepala Desa, bahwa kita pada tahun ini dapat program dari pemerintah, yaitu yang wajib dilaksanakan hukumnya dan tidak boleh tidak dilaksanakan, yaitu untuk ketahanan pangan 20% untuk penyertaan modal ke BUMDes dan maksimal 30% untuk penyertaan modal ke KDMP. Untuk pelaksanaannya KDMP nanti teknisnya masing-masing desa sudah ada pendampingnya, bagi insya Allah sampun dihadiri ya Bu. Sampun kemarin sudah izin di kecamatan, katanya mau langsung intensif ke desa masing-masing dampingannya. Terus yang untuk BUMDes nanti juga ada pendampingan dari pendamping desa. Nanti untuk penyertaan modal 20%-nya nanti BUMDes yang mengajukan proposal dan verifikasinya melalui kecamatan, tetapi verifikatornya dari pendamping desa, dan kalau bidang usahanya di bidang pertanian nanti sama Kornu, kalaupun di peternakan nanti sama Kesban, sama di
Dan untuk penganggarannya nanti yang maksimal 30% ketahanan pangan untuk KDMP itu nantinya di pendamping APBDes, dan pelaksanaan teknisnya seperti tadi ada pendamping koperasi di masing-masing desa. Dan kami tegaskan sekali lagi Bapak Ibu, meskipun desa ini benar dapat DD kurang lebih 1M, kalau kita lihat banyak 1M kurang lebih, tetapi ibaratnya dana desa ini dicolong sirai tapi digandungi buntute, karena plotting anggarannya harus sesuai dengan prosedur dari sana, dan pengawasannya sangat ketat sekali. Apabila ada penyelewengan itu sangat-sangat riskan, karena sekarang kita bekerja bukan diawasi oleh atasan saja, tetapi sekarang dari bawah, dari masyarakat, dari mana saja pengawasan itu lebih tajam, karena sekarang ada media sosial. Jadi kalau ada penyelewengan sedikit, kita cepat viral dan kemana-mana. Dan mohon maaf kalau di dalam melaksanakan tugas kami sebagai pembina dari kecamatan, mungkin Binggi ada kita seperti agak ceriwis, minta ini minta itu, dan itu semua kami lakukan dari tim, bukan semata dari kemauan saya, tetapi itu adalah permintaan dari atasan, dan itu juga demi kebaikan kita bersama. Pada tahun ini ada keterlambatan penyaluran di tahap kedua dikarenakan ada program baru yaitu BUMDes dan KDMP, makanya sampai ini akhir tahun masih banyak desa yang belum salur DD tahap 2. Dan alhamdulillah Sadang ini selalu yang maju pertama. Sadang ini ada desa Konoha Binggi yang belum PABBD-nya, PABBDes-nya, dikarenakan penyertaan modal 20% ketahanan pangan, beliau belum ACC ke BUMDes. Dan alhamdulillah Sadang sepertinya sudah mulai jalan kegiatannya, dan alhamdulillah juga Sadang sudah mulai beroperasi SPBD-nya. Jadi sedikit banyak masyarakat Sadang dapat kena imbasnya begini, banyak yang direkrut sebagai petugas di SPBG. Kemudian saya tegaskan kembali, monggo kita rawat fasilitas yang telah diwujudkan dari usulan-usulan panjenengan, supaya kita segera beranjak ke usulan-usulan yang belum terrealisasi, dikarenakan tadi dana plottingnya sudah ada dibagi di beberapa bagian. Jadi kita mungkin untuk tahun ini cuma bagian sedikit, dan jangan lupa, jangan bosan tetap diusulkan. Kalau diusulkan saja belum direalisasi, apalagi kalau tidak diusulkan. Nanti Bapak Ibu, usulan kita adalah doa kita. Kalau kita berdoa itu nggak mungkin langsung dikabulkan. Kadang-kadang ada yang ditunda. Itu dikarenakan desa memprioritaskan yang mana yang lebih urgent. Saya kira itu dari saya. Apabila nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau saya
menjawab akan saya jawab. Kalau saya belum bisa jawab, akan saya jadikan PR, saya tanyakan ke yang lebih ahli. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih disampaikan atas segala sambutannya. Sebelum penyampaian materi atau pemaparan materi nanti akan disampaikan oleh Bapak pendamping, mungkin ada tambahan dari Bapak Binsa. Cukup, Pak. Oke, jadi langsung awal untuk pemaparan dari Bapak pendamping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa, Bapak BPD serta anggota, Bapak Babinsa, Ibu Kasih PNUD serta hadirin semuanya. Ini langsung mawon untuk Muslim Bangdes ini memang sangat penting, sangat vital karena di forum ini merupakan momentum untuk penjaringan usulan, beberapa usulan yang dibutuhkan masyarakat dan disetujui juga oleh masyarakat. Artinya kalau usulan ini meskipun dibutuhkan masyarakat tapi tidak disetujui oleh masyarakat yang lain kan nggak bisa, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kami selaku pendamping desa mengapresiasi yang sebesar-besarnya dan setingginya kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh pemuda yang telah ikut membantu dan mensukseskan program-program desa, terutama program-program di tahun-tahun yang lalu, dan mungkin ada beberapa kekurangan bisa di tahun 2005 ini jika ada nanti ada kekurangan seperti Ibu Inggi tadi dievaluasi, ditingkatkan lagi untuk tahun kedepannya bisa lebih baik. Itu yang untuk selanjutnya beberapa kegiatan desa ini juga harus sinergi dengan program-program yang ada di kecamatan, di kabupaten dan pemerintahan pusat. Saya selaku pendamping desa di sini juga menekankan bahwasanya diantaranya program nasional yang disebutkan begini tadi ada beberapa mungkin ini yang masih lama dan mungkin perlu diperbaiki lagi atau ditingkatkan lagi. Pendataan SDGs, Pak. SDGs-nya kalau mungkin kan ada yang kurang bisa diupdate. SDGs itu yang pertama. Yang kedua, untuk program nasional selain ini bisa ke Kecamatan Jatirogo diharuskan ada rembuk stunting di tingkat desa. Selain di kecamatan terus di desa mungkin Pak Sek nanti diingatkan untuk rembuk stunting dianggarkan di desa. Di desa harus ada rembuk stunting di tahun ini. Terus program nasional yang lainnya itu KDMP gitu. KDMP itu maksimal kita ambil maksimal ya 30% untuk dijaminkan ke Himbara. Ini bukan penyertaan, Bu. Bukan gimana nih? Bukan penyertaan modal, artinya ini dijaminkan. Misalkan KDMP ini kita butuh 500 juta. Himbara memutuskan 500 juta itu dibayar 5 tahun. Berarti di tahun ini kita menganggarkan 100 juta plus bunga jasa. Jadi itu terus tahun depannya 100 juta per jasa lagi sampai 5 tahun seperti itu. Agar bisa gerak desa. Kalau langsung di 30 bulan kita masih makan 500 juta
kita pinjam 500 juta, di tahun ini kita lunasi 500 juta, ya betul gerak Pak desa niku. Jadi niku apa dicicil per tahun. Kalau pinjamnya 1 miliar berarti kalau ibaratnya 5 tahun ya, 5 tahun berarti 200 plus sekian jasanya itu untuk itu jaminan. Jadi yang 200 juta itu ditahan dulu. Kalau di tahun ini juga KPMB-nya ternyata bisa ngangsur, itu bisa dilanjutkan untuk hubungan yang lain. Tapi kalau enggak, ya itu yang dijaminkan itu untuk bayar ibadah itu tadi. Kasus ngoten Pak kurang lebihnya. Itu. Terus yang selanjutnya untuk ini minimal yang 20% DD untuk ketahanan pangan penyertaan modal ke BUMDes itu 20% itu minimal. Kalau tadi 30% itu maksimal, tapi yang maksimal paling akhir tak muter. Nek sing 20% penyertaan modal ke desa ini malah bisa lebih tinggi karena dia minimal 20% Pak. 20%. Mengapa minimal? Karena ini untuk desa, artinya ya semuanya untuk desa. Tetapi kalau BUMDes ini betul-betul untuk desa. BUMDes itu keuntungannya murni masuk desa, jadi PAD, pendapatan asli desa itu ya. Terus yang ketiga itu 15% DD untuk BLT dan bansos. Dan ini maksimal. Paling ada 15% untuk ini keterangannya bunyinya DD dan BLT DD dan bansos Pak. Kalau kemarin hanya BLT DD. Kalau ini bunyinya di tahun ini di tahun 2006 maksimal 15% untuk bantuan langsung tunai DD dan bansos yang seperti itu. Ya ini asumsinya sama atau BLT DD itu wujud uang itu atau bansos lain bisa atau niki nanti Pak ya. Tapi di sini bunyinya BLT DD dan bansos, tidak hanya bunyi BLT DD untuk maksimal 15%. Terus selanjutnya yang 35% ini wewenang desa Pak. Artinya 35% ini desa itu mau non-sewu dibangun, mau beli ambulan di monggo berdasarkan hasil musyawarah. Yang 35% ini Pak. Itu artinya wewenang desa. Desa bebas menentukan yang 35% itu berdasarkan kebutuhan ingin bangun apa itu memakai yang 35% ini. Itu yang dari DD Pak. Nanti karena di Musrenbang Desa ini kan banyak kegiatan, banyak usulan yang tidak hanya di-cover oleh DD, yang tidak hanya di-cover oleh dana desa. Nanti dan juga untuk persiapan diikut usulan-usulan yang kita kumpulkan nanti, diantaranya untuk kita masukkan ke musren DU, musren baca yang akan terjadi dan jika terjadi itu di 2027 Pak. Ya, makanya nanti niki kalau mengajak jenengan untuk memecah ampun DD tok dan mikirin. Selain DD kita juga ada usulan yang non DD yang akan kita bawa ke musren baca. Artinya kita kalau DD itu untuk bangun masjid kan tidak boleh gitu. Sudah kan mungkin masjid ada yang rada kurang baik atau apa gitu. Jangan bingung ini gak boleh ngomong ini kan. Artinya ini boleh tetap masjid apapun diusulkan, tapi nanti wilayahnya ke musren dibawa ke musren baca. Mungkin SD atau sekolah SD. Kalau DD kan untuk bangun SD bisa saged. Nah, tetap pagar SD mau bangun diusulkan aja di sini. Nanti dibawanya bukan dengan dana desa, tetapi dibawa ke musren kecamatan. Dan dan itu mungkin pelaksanaan atau pendananya di 2027 yang dibawa ke musren kecamatan itu.
Selanjutnya untuk di muslim ini kita juga harus nanti menyepakati keputusan untuk kita kirim ke mewakili di Musrek Damcam ya Pak, di forum ini nanti dipilih utusan yang mewakili desa Sadar untuk memperjuangkan usulan desanya yang masuk di musrenkan kecamatan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk mungkin jika ada pertanyaan nanti setelah ini mau langsung ada yang perlu ditanyakan Pak? Nggak ada ya. Yang penting nih mau KDMP maksimal 30% untuk jaminan di Ibarat dari DD-nya. 30% nih, maksimal 30% itu sistem angsur. Kalau kita pinjam misalkan 500 juta untuk KDMP, berarti di tahun ini kita menjaminkannya itu 100. Kalau ibarat jangka waktunya 5 tahun, berarti 100 juta plus bunga itu yang kita jaminkan untuk di ibaratnya. Kalau nanti di tahun ini langsung KDMP bisa ngangsur, berarti itu bisa dicairkan bisa. Kalau itu tidak, ya mohon maaf, berarti yang dijaminkan itu tadi jadi milik ini Pak, pengganti angsuran itu Bapak Ibu tadi rembuk stunting itu karena kita hanya ada di kecamatan dan desa, sekarang diwajibkan harus ada rembuk stunting. Untuk pelaksanaan rembuk stunting seperti apa nanti bidan desa yang akan lebih jelas menjelaskan yang rembuk stunting itu saya kira sekian. Saya mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.